Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan? Iya, jadi sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar secara daring. Nah, karena masih pandemi seperti ini, tapi kita tetap harus semangat untuk belajar. Jadi jangan malas untuk belajar ya, dan juga jangan lupa jaga kesehatan supaya kalian jangan sakit. Nah, Ibu lihat semuanya hari ini hadir ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, yaitu tema 8, subtema 2 tentang keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Nah, dan Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan mengamati gambar, kegiatan ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi, meliputi produsen, distributor, dan juga konsumen. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau tanya nih dulu sama kalian tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Nah, jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Jadi, tolong kalian perhatikan ya gambar tersebut. Nah, itu tadi adalah gambar yang Ibu tampilkan. Jadi, di gambar tersebut adalah kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi itu terdiri atas produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, agar kalian lebih tahu apa itu kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi, Ibu akan tampilkan video tentang kegiatan ekonomi. Jadi, kalian simak ya videonya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Adapun kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Bagaimanakah alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita pakai? Salah satu contohnya adalah buku. Yang pertama yaitu pohon. Pohon yang sudah besar kemudian ditebang. Kemudian hasil potongan batang pohon tersebut dibawa ke pabrik untuk diproses menjadi kertas atau buku.
Lalu setelah proses produksinya selesai, buku atau kertas tersebut akan didistribusikan. Setelah didistribusikan, buku atau kertas tersebut akan dijual di toko-toko buku atau tempat jual alat tulis. Setelah dijual di toko-toko buku atau tempat jual alat tulis, bisa kita beli untuk kemudian kita konsumsi. Nah, itu tadi adalah video tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti apa itu produksi, distribusi, dan juga konsumsi? Jadi, Ibu akan menjelaskan ulang sedikit ya, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, jadi kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Tapi kegiatan produksi ini dibagi menjadi dua macam. Ada kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan ada kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Adapun kegiatan produksi yang menghasilkan barang adalah seperti pengrajin meja dan kursi yang mengolah kayu menjadi kursi, dan juga kegiatan produksi yang menghasilkan jasa yaitu seperti guru, dokter, dan juga jasa. Nah, kemudian kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi, adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Dan kegiatan konsumsi, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, jadi Ibu akan memberikan contoh lain. Kalau yang di dalam video tadi kan contohnya tentang buku. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberi contoh lain yaitu tentang teh. Nah, jadi yang pertama, sebelum kita konsumsi, teh itu kita tanam terlebih dahulu. Kemudian dari teh yang sudah ditanam, lalu akan dipanen oleh petani teh untuk selanjutnya dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi teh. Kemudian di pabrik pengolahan teh akan dibuat menjadi beberapa jenis. Nah, ada minuman teh yang siap saji dan ada juga teh yang harus diseduh terlebih dahulu lalu bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh tersebut akan didistribusikan. Kemudian setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di toko, di pasar, atau di supermarket. Nah, setelah dijual, teh tersebut bisa kita beli, kemudian untuk kita konsumsi. Nah, karena kalian sudah mengetahui apa itu kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan latihan, dan Ibu akan menampilkan soalnya. Nah, itu tadi adalah soal yang harus kalian jawab. Jadi, jangan lupa ya untuk mengumpulkan tugasnya. Adapun kesimpulannya yaitu kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen, sedangkan orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, karena Ibu tadi sudah menyampaikan kesimpulannya, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ibu cukupkan sampai sini dulu pelajaran pada hari ini. Jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.